Halo Bapak Ibu agen pemulihan semuanya. Saat ini kita bersama-sama akan mempelajari modul mengenai menjadi agen pemulihan yang efektif. Tujuan pembelajaran dari modul ini adalah peserta mampu untuk memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang agen pemulihan yang efektif. Adapun indikator keberhasilan dari modul ini yaitu setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat 1. Memahami dan dapat menjadi agen pemulihan yang efektif. 2. Memahami pentingnya perawatan diri bagi seorang agen pemulihan. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita akan membahas mengenai agen pemulihan yang efektif, yaitu mengenai karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh seorang agen pemulihan. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang agen pemulihan, seorang individu harus dapat membina hubungan baik dengan kliennya, sehingga klien akan terbuka dan menerima dukungan serta bantuan yang kita berikan kepada klien tersebut. Berikut ini adalah karakteristik dasar yang sebaiknya dimiliki oleh seorang agen pemulihan. Yang pertama yaitu memiliki pengetahuan dasar tentang hal-hal yang berkaitan dengan narkoba, seperti perilaku hidup sehat, bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba, program pencegahan narkoba yang ada di wilayahnya, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu, seorang agen pemulihan sebaiknya memiliki keterampilan dasar seperti berperan di dalam pemulihan, bagaimana meningkatkan motivasi klien, bagaimana bisa membuat rencana pemulihan bersama-sama dengan klien, bagaimana bisa memperlibatkan keluarga dalam pemulihan, berjajaran dengan kelompok dukungan sebaya dan berbagai lapisan masyarakat. Karakteristik yang ketiga adalah memiliki sikap empati kepada klien. Yang keempat, seorang agen pemulihan sebaiknya mampu untuk memberikan motivasi kepada klien. Yang kelima, memahami tentang layanan IBM. Dan yang keenam, seorang agen pemulihan sebaiknya mampu untuk membina hubungan yang memotivasi klien dan keluarganya sehingga mereka dapat berperan dalam program pemulihan klien. Yang ketujuh, seorang agen pemulihan sebaiknya mampu untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia di wilayah domisilinya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan melihat mengenai peran dan tugas dari seorang agen pemulihan yang efektif. Sebagai seorang agen pemulihan yang efektif, tentunya kita akan selalu berusaha untuk melakukan peran kita secara sukarela dan bersemangat untuk membantu masyarakat agar dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan mendukung penyalahguna untuk pulih dari ketergantungannya. Berikut ini adalah beberapa prinsip yang dapat kita lakukan untuk membina hubungan baik dengan klien kita. Yang pertama yaitu selalu menjaga kerahasiaan informasi klien, termasuk kita harus saling menghormati dan saling percaya. Yang kedua adalah bagaimana kepada klien kita mampu untuk menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat proses pemulihan. Batasannya harus terlihat dengan sangat jelas. Yang ketiga, sebagai seorang agen pemulihan, kita juga harus mampu menghargai klien kita bisa sabar dan kita bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Yang keempat adalah memahami dan menghargai perbedaan budaya klien kita. Contohnya, misalnya klien kita berasal dari suatu suku tertentu, maka kita juga harus memahami jika dia mungkin memiliki beberapa tradisi atau budaya yang berbeda dengan suku kita berasal. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa mendukung dan mendorong klien untuk melakukan perilaku dan tindakan yang positif. Seperti misalnya kita mendorong klien untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan vokasional ataupun keterampilan. Yang keenam, sebagai seorang agen pemulihan, kita juga sepatutnya menghargai keberhasilan klien. Kemudian yang ketujuh, kita bisa melakukan pendekatan kepada klien melalui permainan atau melalui hal-hal yang menarik bagi klien. Yang kedelapan, jika kita hendak memberikan nasihat kepada klien, sebaiknya kita meminta izin juga jika perlu. Dan yang terakhir atau yang kesembilan adalah kita harus memberitahukan kepada klien bahwa untuk mencapai tujuan pemulihannya tentu saja dibutuhkan waktu dan upaya. Hal tersebut tidak bisa terjadi dengan instan atau secara cepat. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Yang perlu diingat adalah, sebagai seorang agen pemulihan yang efektif, sebaiknya kita menghindari membuat hubungan di luar tugas dan peran kita, karena hubungan tersebut dapat mengganggu proses pemulihan klien dan juga mengganggu kita dalam melaksanakan tugas. Perlu diingat bahwa seorang agen pemulihan bukanlah tenaga profesional seperti tenaga kesehatan, tenaga sosial, maupun aparat penegak hukum. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk kepada poin kedua pembahasan dalam modul ini, yaitu mengenai perawatan diri bagi seorang agen pemulihan. Yang dimaksudkan dengan perawatan diri bagi seorang agen pemulihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga diri dan meningkatkan kesejahteraan mental kita sehingga kita dapat terhindar dari stres ketika kita menangani klien. Hal ini dapat kita capai dengan cara yaitu menyadari bahwa kita memiliki kebutuhan diri seperti istirahat, tidur, makan, beribadah, olahraga, dan lain-lain. Kita juga perlu menyadari bahwa ada sejumlah kondisi klien yang bukan menjadi tanggung jawab kita, seperti contohnya ketika klien kembali menggunakan narkoba, ketika klien berbohong. Selanjutnya Bapak Ibu, jika ada masalah sebagai seorang agen pemulihan, kita harus dapat mengelola dan mengatasinya dengan baik, sehingga masalah tersebut tidak mempengaruhi kondisi kesehatan kita baik secara emosi, pikiran, maupun spiritual. Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang agen pemulihan, kita juga harus dapat memastikan bahwa kehidupan pribadi kita terjaga. Kita memiliki waktu luang, memiliki waktu istirahat, dan tentunya menjalani pola hidup yang sehat. Kita juga sebaiknya mampu untuk memastikan bahwa tanggung jawab utama kita bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah 4 aspek perawatan diri. Aspek yang pertama adalah aspek fisik, yaitu di mana kita melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kondisi fisik kita, seperti berolahraga, seperti makan, dan tidur. Aspek yang kedua adalah aspek emosi, yaitu kita melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan emosi positif seperti relaksasi, kita mendengarkan musik, ataupun juga melukis. Aspek yang ketiga adalah aspek pikiran. Ini berarti kita melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan aspek kognisi atau berpikir kita, seperti kita membaca, kita berdiskusi, dan juga menulis. Aspek yang keempat adalah aspek spiritual, di mana kita melakukan aktivitas-aktivitas spiritual yang bermakna, seperti kita beribadah, kita sholat, kita zikir, kita berdoa, maupun bersalawat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membahas mengenai pentingnya perawatan diri bagi agen pemulihan. Perawatan diri didasarkan pada asumsi bahwa seseorang perlu menjaga dirinya sendiri agar dapat merawat orang lain secara efektif. Dalam hal ini, sebagai seorang agen pemulihan, kita perlu untuk menjaga diri kita sendiri sebelum kita memberikan perawatan kepada klien kita. Bapak Ibu sekalian, ini berarti juga bahwa kita memberikan perhatian sepenuhnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pribadi kita untuk memastikan bahwa fungsi profesional kita dapat berjalan secara efektif. Sebagai seorang penyedia rawatan, agen pemulihan perlu untuk menyadari masalah pribadinya dan tidak membiarkan masalah pribadi tersebut menghalanginya dalam memberikan layanan. Seorang agen pemulihan yang gagal dalam perawatan diri akan menyebabkan agen pemulihan tersebut tidak mampu untuk menjalankan peran dan tugasnya dan tidak mampu untuk memberikan rasa peduli terhadap klien dan orang yang dilayaninya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang modul mengenai seorang agen pemulihan yang efektif. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari guna mewujudkan seorang agen pemulihan yang efektif. Terima kasih.